Aku, Smart ASN, dan instansiku. Perkenalkan, kami peserta Latsar Angkatan 83 Kelompok 3A. Amalia Ruswita Rahmi STRAK sebagai Pranata Laboratorium, Arina Elhak STRKes sebagai Pranata Laboratorium, Faradisa Rizka SST sebagai Pranata Laboratorium, Rizky Utami Ayuningdia STRKes sebagai Radiografer, Liska Nurmalika Fitri Eskepnes sebagai perawat. Dan inilah instansiku. RSUD Dr. Sutomo yang beralamat strategis di tengah kota Surabaya, yaitu berada di Jalan Majen Prof. Dr. Mustopo, Kota Surabaya. Visi RSUD Dr. Sutomo adalah menjadi rumah sakit tersier yang terpercaya, aman, bermutu tinggi, dan mandiri. Misi diantaranya adalah 1. Menyelenggarakan pelayanan dan jejaring pelayan sebagai rumah sakit rujukan tersier yang aman, bermutu tinggi, dan terjangkau. 2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian tenaga kesehatan yang berintegritas tinggi, profesional, inovatif, dan melakukan jejaring pendidikan penelitian yang terintegrasi. Pusat pengembangan bidang kesehatan yang bermutu tinggi, serta mewujudkan sumber daya manusia yang handal. 3. Mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana, penunjang pelayanan yang terstandar serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel. Saya adalah Pranata Laboratorium Kesehatan. Fungsi dan kewajiban ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik. 1. Mengembangkan prosedur untuk mengambil spesimen. 2. Mempersiapkan dan menganalisis spesimen. 3. Melakukan interpretasi hasil secara analitik. 4. Melakukan penjaminan mutu. 5. Memelihara peralatan laboratorium. 6. Melakukan keamanan kerja dan pasien safety. Tugas ATLM. Tugas pokok ATLM adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan, meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, biologi, dan fisika. Implementasi Smart ASN sebagai seorang ATLM. 1. Integritas dan profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku. 2. Nasionalisme, memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, dan budaya. 3. Wawasan global, mencari perkembangan terbaru mengenai ilmu teknologi laboratorium dengan membaca jurnal atau mengikuti seminar atau pelatihan. 4. IT, memanfaatkan Laboratorium Information System atau LIS untuk meningkatkan pelayanan laboratorium. 5. Hospitality, membuat video profil laboratorium dan menampilkannya di ruang tunggu pasien. 6. Networking, bekerja sama dengan berbagai vendor alat-alat kesehatan dan reagensia di bidang laboratorium. 7. Entrepreneurship, mempromosikan pelayanan laboratorium di RSUD Dr. Sutomo melalui media sosial. Saya adalah perawat. Peran perawat. 1. Caregiver, pelaksana asuhan keperawatan. 2. Teacher, pendidikan atau memberikan informasi edukasi kepada klien untuk meningkatkan status kesehatan. 3. Counselor, tempat klien untuk berkonsultasi. 4. Advokat, memfasilitasi informed consent. 5. Koordinator, perencana pelayanan kesehatan. 6. Kolaborator, melakukan kolaborasi. 7. Change agent, mengembangkan ilmu keperawatan dan meningkatkan praktek profesi keperawatan. Fungsi perawat. 1. Independen, tugas mendiri perawat. 2. Dependen, tugas limpahan. 3. Interdependen, tugas kolaborasi. Wujud implementasi Smart ASN. 1. Melakukan 5S dalam memberikan pelayanan, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
2. Mampu menentukan diagnosis keperawatan dan menyusun intervensi. 3. Melakukan tindakan sesuai SPO yang baku. 4. Mampu berkolaborasi dengan tim dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Mampu mengembangkan ilmu keperawatan dengan pemanfaatan media sosial dan informasi. 6. Melakukan dokumentasi berbasis ERM sebagai etik legal dalam keperawatan. Saya adalah radiografer. Tugas dan fungsi radiografer secara umum. 1. Melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi. 2. Menjamin terlaksananya penyelenggara pelayanan kesehatan bidang radiografi. 3. Menjamin akurasi dan keamanan tindakan proteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi. Implementasi Smart ASN sebagai seorang radiografer. 1. Integritas dan profesional. Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku. 2. Nasionalisme. Tidak membedakan pasien dalam memberikan pelayanan berdasarkan latar belakang suku, ras, agama, dan budaya merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila. 3. Wawasan global. Mencari perkembangan terbaru mengenai pemeriksaan atau modalitas di radiologi dengan membaca jurnal atau mengikuti seminar atau pelatihan. 4. IT dan bahasa asing. Memanfaatkan sistem radiologi information system atau RIS dan Picture Archiving Communication System atau PACS pada pelayanan radiologi dengan maksimal. 5. Hospitality. Membuat video proses pemeriksaan atau profil radiologi dan menampilkannya di ruang tunggu pasien. 6. Networking. Bekerja sama dengan berbagai vendor alat-alat kesehatan ataupun obat-obatan di bidang radiologi. 7. Entrepreneurship. Mempromosikan pelayanan radiologi di RSUD Dr. Sutomo melalui media sosial yang sedang digemari masyarakat.